Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah tentang osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah penyakit muskuloskeletal akibat gangguan mineral dan tulang. Salah satunya selain daripada osteoporosis adalah rickettsia dan eh, osteomalacia, yang mana kita sudah bahas di di blog sebelumnya, itu blog EMN. Ya, osteoporosis adalah secara definisi merupakan koroposnya tulang, yaitu penyakit kronik yang ditandai dengan rendahnya massa tulang disertai mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Jadi secara definisi tulang mengalami kerapuhan karena struktur pendukung atau struktur pembentuknya mengalami kerapuhan. Nah, karakteristiknya ya ada dua tipe, di mana tipe yang satu usianya antara 50 sampai 75, sedangkan tipe 2 lebih dari 70, dan perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Pada tipe kerusakan tipe 1 terutama adalah trabekuler, sedangkan kalau tipe 2 trabekuler dan kortikal ya. Sedangkan pada tipe 1 bone turnover-nya tinggi, sedangkan tipe 2 rendah. Kemudian lokasi fraktur terbanyak ada vertebrae daradus distal pada tipe 1 dan tipe 2 adalah vertebrae dan koloma femoris. Dan pada ini yang merupakan tanda yang khas ya, di mana fungsi paratoid pada tipe 1 menurun. Jadi penurunan daripada fungsi tiroid, sedangkan pada tipe 2 dia meningkat. Nah, nanti kita bahas secara patofisiologi ya. Kemudian secara etiologi ini karena defisiensi estrogen pada tipe 1, pada tipe 2 disertai dengan adanya penuaan. Nah, sebenarnya apa sebenarnya efek estrogen terhadap sel dan tulang? Yaitu ada penyusun daripada tulang, yaitu sel-sel osteoblast ya, osteosit, osteoblast. Ya, kemudian osteoblast yang dia yang membentuk tulang, osteosit adalah sel tulang, dan osteoblast adalah yang menghancurkan tulang. Dan kondrosit adalah sel tulang rawan. Nah, ini adalah beberapa efek estrogen terhadap sel-sel tersebut ya, di mana efek estrogen sebagian besar meningkatkan fungsi osteoblast atau pembentukan tulang, sehingga dia mencegah terjadinya kerusakan tulang. Jadi mengurangi kemungkinan terjadinya osteoporosis. Nah, begitu juga dengan osteosit ya, dia memiliki efek-efek tersebut ya. Nah, bagaimana kaitan osteoporosis dengan menopause? Jadi osteoporosis pasca menopause kejadiannya sangat tinggi ya. Hal ini dikaitkan dengan adanya penurunan daripada estrogen. Kita tahu tadi bahwa estrogen berfungsi untuk memelihara densitas tulang. Nah, kalau kita lihat berarti terjadi penurunan estrogen, berarti bone marrow stomach cell molekuler akan menurun, akan meningkatkan efektivitas dan juga perangsang terhadap sel radang. Dia juga mempengaruhi osteoblast yang akan mempengaruhi TGF-beta juga, dan juga sel endotel yang akan mempengaruhi penurunan daripada nitrit oxide yang akan meningkatkan diferensiasi dan maturasi osteoblast. Dan dari osteoblast sendiri akan menurunkan nitrit oxide dan juga diferensiasi, serta absorpsi kalsium dan juga absorpsi kalsium di ginjal juga menurun. Nah, kita tahu bahwa struktur pembentuk tulang diantaranya adalah kalsium dan juga sel-sel osteosit. Nah, kondisi hiperkalsium ini akan meningkatkan respon paratiroid hormon untuk meningkat, maka akan terjadi resorpsi tulang dan akan terjadi osteoporosis. Nah, bagaimana kejadian osteoporosis dengan tipe 2 dan adanya fraktur? Pada usia lanjut terjadi defisiensi vitamin D, kemudian terjadi penurunan daripada absorpsi kalsium di usus, dan terjadi hiperparatiroid yang sekunder. Nah, pada kondisi ini juga terjadi penurunan daripada sekresi growth hormone dan IGF-1, penurunan aktivitas fisik dan sekresi estrogen yang akan menyebabkan gangguan fungsi osteoblast dan juga turnover tulang yang meningkat. Maka yang terjadi osteoporosis. Dengan adanya osteoporosis akan menyebabkan resiko jatuh, kemudian kekuatan otot yang menurun, ya, aktivitas otot yang menurun, gangguan keseimbangan dan penglihatan, serta penyebab yang lain yang disebabkan karena usia menua, maka akan jatuh kondisi fraktur. Nah, kejadian fraktur pada ini osteoporosis itu terkait dengan beberapa faktor risiko, yaitu usia semakin meningkat 1 dekade atau 10 tahun, maka akan meningkatkan risiko
sampai 1,8 kali. Kemudian genetik, faktor lingkungan ya, makanan, aktivitas beban mekanik ya, kemudian merokok, alkohol, jatuh atau trauma, riwayat keluarga dengan defisit estrogen dan sifat fisik tulang itu sendiri. Nah, beberapa pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan fisik ya pada osteoporosis ya seperti halnya pada penyakit-penyakit yang lain ya. Terjadi kalau osteoporosis imperfecta, gangguan seperti ini ya, McCune-Albright, vitamin D dependent rickettsia ya, ini adalah gejala klinisnya. Hipokalsemia seperti ini ya. Suspek satu ruso ya, kemudian kalau hipoparatiroid idiopatik ya, kelain seperti ini ya. Kalau primer ada ban keratoplasti, ini adalah ciri khas. Kalau pada osteoporosis terjadi kifosis dorsal atau gibus, Dowager's-Hams. Jadi kalau misalkan kalian pernah tahu Hunchback of Notre Dame, salah satu salah satu film atau serial dari Disney ya. Jadi dia salah satunya adalah penuh bungkuk ya. Jadi penurunan tinggi badan, kemudian protuberansi abdomen menonjol, spasme otot paravertebral dan juga kulitnya semakin menipis. Nah, bagaimana kita menentukan turnover tulang ya. Jadi penentuan turnover tulang itu terkait dengan adanya 3 hal, yaitu bone alkali fosfatase, osteokalsin dan juga piridinolin. Nah, sumber utamanya adalah tulang dan hati pada bone alkali fosfatase BAP ya. Kemudian diproduksi osteoblas dan prekursor mineralisasi tulang. Dan juga dia spesifik pada tulang di mana disebut dengan bone spesifik alkali fosfatase. Nah, pada kondisi package disease BSAP atau bone spesifik alkali fosfatase itu lebih tinggi ya. Untuk menegakkan diagnosa osteoporosis, selain daripada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang, yaitu adalah BMD atau bone mineral density. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat, ya, diindikasikan pada wanita berusia di atas 65 tahun, kemudian pasca menopause, yang berusia kurang dari 65 tahun, tetapi dengan faktor risiko, kemudian laki-laki lebih daripada 70 tahun, ya, dewasa dengan fraktur, fragilitas, kemudian dengan faktor risiko fraktur panggul ya, atau penggunaan obat-obatan ya seperti penyakit yang lain, hiperparatoid, sindrom malabsorpsi ya. Orang dewasa minum obat-obatan ya, contohnya adalah steroid, antikonvulsan, hipertensi kronik ya. Kemudian beberapa orang yang memang dipertimbangkan memberikan terapi terhadap osteoporosis. Nah, beberapa titik-titik yang digunakan atau pemeriksaan ROI atau region of interest, yaitu 1 tulang belakang antara lumbar 1 sampai 4, kemudian panggul, femoral neck, total femoral neck, total hunter, dan juga lengan bawah ya. 33% radius bila tulang belakang tak dapat diukur, hiperparatoid atau sangat obes. Nah, kemudian dilihat dari ketiga lokasi tersebut, maka nilai T-score yang terendah yang digunakan untuk diagnosis osteoporosis dari beberapa titik ini. Nah, beberapa T-score yang terendah itu kita lihat kalau nilainya kurang daripada 1 atau lebih besar, dia normal. Kalau antara min 1 sampai min 2,5 osteopenia, kalau min 2,5 berarti dia osteoporosis. Kalau min 2,5 dengan atau fraktur fragilitas, maka disebut osteoporosis berat. Nah, bagaimana tindakan yang terkait dengan hasil T-score tersebut ya? Kalau misalkan ini normal ya nggak perlu, resikonya nggak perlu diapa-apakan ya. Kalau rendah dengan T-score 0 sampai 1, ulang densitometri ulang selama 5 tahun. Kalau ini kurang dari 1 densitometri setelah 2 tahun ya. Kalau min 1 sampai dengan 2,5 berarti kan dia sedang. Nah, tindakan pencegahan, ulangi densitometri selama 1 tahun ya. Kalau kurang daripada 2,5 tanpa fraktur, maka risikonya tinggi. Maka dengan pemberian obat osteoporosis, tindakan pencegahan tetap dilanjutkan, kemudian dilakukan pengulangan selama 1 sampai 2 tahun. Kemudian kalau dia kurang daripada 2,5 dengan adanya fraktur, maka risikonya sangat tinggi. Maka tindakan pengobatan tentu dilakukan, kalau perlu dilakukan tindakan operasi atau bedah. Nah, ini adalah alat yang digunakan di RSSA ya, yang sudah beroperasi sejak 2008 ya. Jadi bun ini pasien diletakkan di semacam alas ya, kemudian alat ini bisa mengukur, ini yang diukur adalah femoral neck, kemudian trochanter major ya, jadi daerah pelvis dan juga di daerah upper femur. Nah, ini adalah terapi terhadap kondisi osteoporosis ya dengan pemberian obat-obatan osteoporosis intravena. Nah,
tata laksananya ya, ini secara non farmakologis dengan aktivitas fisik yang cukup teratur, asupan kalsium 1000 sampai 1500 mg per hari dari rokok dan alkohol ya. Efisiensi terhadap hormon ya, defisiensi testosteron dan estrogen kita perlu periksa, penyakit dan obat-obatan kita atasi ya, kemudian hindari mengangkat berat pada osteoporosis, evaluasi risiko jatuh dan hindari defisit vitamin D dengan pemberian suplementasi vitamin D 400 sampai 800 unit per hari dan batasi natrium kurang daripada 3 gram per hari ya. Kemudian glukokortikoid serendah dan sesingkat mungkin dan atasi kausa inflamasi yang lain. Ini adalah obat-obatan untuk osteoporosis, bisfosfonat, kemudian raloxifene. Ada beberapa sediaan dan memang pemberiannya adalah sesuai dengan dosis yang diatur ya. Kemudian ada selektif estrogen reseptor modulator ya, namanya raloxifene. Diberikan dosis per hari, cuma dia akan menyebabkan hot flashes, jadi wajah merah. Bisa dengan pemberian suli hormon bagi wanita yang pasca menopause dengan pemberian estrogen ya. Jangan lupa mamografi karena risiko terhadap CA mame besar ya. Kemudian wanita premenopause dengan pemberian estrogen, hidroksiprogesteron dan juga pada laki-laki diberikan dengan testosteron. Pemberian kalsitonin ya untuk pemberian selama 6 bulan untuk mengurangi terjadinya peningkatan osteoklas ya, kemudian strontium ranelat ya. Jadi ini zat yang bekerja menghambat osteoklas dan meningkatkan kerja osteoblas ya. Kemudian vitamin D ya, struktur salah satu vitamin yang penyusun tulang ya, di mana dia akan menyebabkan absorpsi kalsium di usus dengan dosis seperti ini ya. Kemudian contoh kalsitriol indikasinya hanya pada hipokalsemi yang tidak respon dengan kalsium per oral ya. Kalsitriol adalah kalsium per intravena. Nah, ini adalah kalsium secara kebutuhan 1200 mg per hari dengan sediaan berikut. Nah, pada laki-laki harus dengan asupan kalsium adekuat, kemudian vitamin D, latihan fisik, hindari rokok dan alkohol, karena defisiensi testosteron, pencegahan, pemberian golongan bisfosfonat dan juga hipogonadisme memberikan dengan testosteron. Nah, kalau osteoporosis yang disebabkan karena steroid, maka ya diberikan steroid yang lebih rendah dengan dosis singkat mungkin. Kemudian pemberian gizi ya. Pada kondisi ini untuk menghindari hiperparathyroid sekunder dengan restriksi natrium dan asupan kalsium yang cukup serta vitamin D. Pemberian evaluasi BMD apabila gratis skor kurang daripada 1 dan terapi bisfosfonat bila mana diperlukan. Kapan dilakukan pembedahan? Bila terjadi fraktur ya. Prinsipnya adalah pada usia lanjut dengan fraktur operasi sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk fiksasi dan mobilisasi secepat mungkin dengan pemberian asupan kalsium dan juga pemberian bisfosfonat ya. Dan ini adalah tipenya bisa vertebroplasti dan hipoplasti berdasarkan diagnosisnya. Ya, itu tadi kuliah tentang osteoporosis ya. Kemudian saya lanjutkan kuliah selanjutnya tentang sebentar. Kita lanjutkan kuliah selanjutnya tentang gout arthritis ya. Di mana gout arthritis ini adalah salah satu penyakit sendi inflamasi non infeksi ya. Nah, sebenarnya gout itu masuk dalam bahasan pada pertemuan kita sebelumnya, cuman saya gabung di sini supaya lebih cukup waktunya ya. Jadi sebentar, kita mulai screen sharing tentang gout. Baik. Ya, gouty arthritis atau gout ya. Definisinya adalah gangguan herediter yang mengganggu metabolisme asam urat ya, yang menyebabkan penimbunan garam atau urat salt ya. Jadi asam urat yang terletak pada sendi ya, periartikular ya, tepi daripada sendi dan juga jaringan subkutan. Nah, gejalanya biasanya berulang ya, kemudian diawali dengan adanya serangan artritis ya, nyeri pada sendi. Kemudian pada kondisinya sudah lanjut maka akan jatuh kepada deformitas, gangguan ginjal dan juga
batu ginjal ya. Nah, apa faktor predisposisinya ya? Adanya alcohol abuse ya, kemudian konsumsi banyak daging merah, kacang-kacangan ya, kemudian obesitas, diabetes, hipertensi, hiperlipidemia atau penyakit inflamasi kronis yang lain ya. Kemudian penggunaan diuretik jangka panjang atau aspirin jangka panjang, kondisi hiperparatiroid dan juga myeloproliferative disorder. Penyebabnya apa? Idiopatik ya. Jadi adanya faktor hereditary atau keturunan di mana famili memiliki atau keluarga memiliki hiperursemia yang tanpa GOUT itu juga faktor risiko ya. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kulit putih lebih banyak daripada kulit hitam, dan rata-rata pada usia 20-40 tahun ya. Bagaimana patofisiologinya? Adanya purinukleotida yaitu hiposantin, di mana dia merubah hiposantin menjadi santin ya. Santin oksidase adalah enzim yang merubah santin menjadi asam urat. Nah, asam urat inilah yang mana dia bertanggung jawab terhadap kemungkinan terjadinya deposisi asam urat. Pada kondisi normal, asam urat akan dibuang melalui urin atau diekskresi secara alimenter ya. Kemudian bila mana dia jumlahnya berlebih, maka asam urat akan tertimbun di jaringan. Di jaringan ini maka akan membentuk urat kristal dan akan menyebabkan terjadinya mikrotopi, di mana urat kristal ini bisa difagositosis karena dia benda asing oleh makrofag, maka akan terjadi inflamasi dan akan menyebabkan terjadinya artritis. Secara patologi adanya penimbunan daripada asam urat ini ya atau kristal urat ini terjadi pada permukaan dari kartilago. Kemudian terjadinya peradangan di permukaan kartilago ini sehingga tulang daripada subkondral akan diganti oleh tumpukan daripada kristalin, akan muncul namanya topi ya, seperti ini. Nah, kemudian granulasi daripada jaringan ini yang di daerah permukaan ini akan menggantikan dan menginvasi terhadap kartilago. Nah, kemudian granulasi ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang akan menyebabkan terjadinya gangguan daripada fungsi. Kalau kita lihat ini adalah penimbunan daripada tofi pada permukaan sendi ya, sehingga menyebabkan terjadinya bengkak, edema atau kemerahan atau swelling yang ada di sendi. Lokasi yang paling sering adalah terjadinya di sendi-sendi kecil, terutama ini ya, most common paling sering adalah 90% pada kasus dari GOUT adalah pada metatarsofalangeal joint. Nah, ini adalah tempat paling sering terjadinya GOUT ya. Ini sudah harus kita ketahui dan wajib tahu ya. Bisa juga terjadi di daerah tarsal ya, kemudian di area ankle, kemudian di daerah lutut ini atau di daerah siku ya, knee joint. Nah, secara klasifikasi GOUT dibagi menjadi primer dan juga sekunder ya. Primer dia paling sering ya 90%, biasanya idiopatik karena penyebabnya adalah karena dia tidak mampu untuk mengekskresi daripada asam urat ataupun produksi yang berlebih daripada asam urat itu sendiri. Kalau sekunder ini jarang, hanya 5% ya, karena terjadinya prolong hiperursemia, jadi atau penggunaan diuretik atau penyebab-penyebab yang lain ya, atau gagal ginjal. Nah, secara staging ya biasanya asimptomatik atau akut gouty arthritis, interval atau interkritikal dan juga kronik atau topasius GOUT. Nah, pada kondisi asimptomatik hiperursemia ini tidak ada gejala tetapi terjadi hiperursemia atau adalah asam urat yang tinggi. Kemudian pada akut gouty arthritis terjadi serangan ya yang menyebabkan terjadinya gangguan daripada aktivitas dan gerak daripada pasien. Nah, pada interval ini tidak ada gejala di antara gejala-gejala satu dengan yang lain. Kalau kronik berarti dia sudah ada gangguan morfologi, yaitu terjadi gangguan dari bentuk tulang atau sendi. Nah, ini adalah patogenesisnya ya. Pada saat terjadi hiperursemia, maka terjadi biasanya asimptomatis. Namun ini sudah terjadi predisposisi atau penumpukan daripada kristal urat di jaringan sendi. Maka ada terjadi aktivasi komplement, kemudian aktivasi neutrofil dan juga gejala-gejala sel yang sel inflamasi yang lain, maka akan menyebabkan terjadi release terhadap mediator inflamasi TNF-alpha, interleukin 1 yang akan menyebabkan akut GOUT arthritis. Pada saat terjadi akut GOUT arthritis, apabila sudah terjadi respon inflamasi yang selesai, maka akan terjadi resolve dan biasanya asimptomatik. Fase ini disebut dengan fase interkritikal. Nah, pada saat terjadi serangan ulang, maka akan terjadi penumpukan ulang oleh kalsium urat, maka akan terjadi recurrent atau
gejala ulangan. Nah, terjadi deposit daripada zat-zat putih yang ada di dalam sendi ini atau topus ini, maka akan menyebabkan terjadi bengkak sendi, terjadi fibrosis dari sinovium, dan juga erosi daripada kartilago. Nah, terjadilah namanya chronic tophaceous arthritis ditandai dengan adanya topus. Jadi kalau ada topus berarti dia sudah melalui fase chronic tophaceous good ya. Kemudian kalau sudah mengganggu gerak sendi maka terjadi ankylosing, kemudian bisa menyebabkan topus itu melebar atau meluas ke daerah subkutan ya, seperti ini ya, topusnya putih-putih ya, bukan hanya di sendi tapi juga di jaringan subkutan. Nah, gejalanya akut GOL seperti ini ya, adanya merah, bengkak di daerah metatarsofalangeal ya. Nah, kemudian gejalanya sangat nyeri, sangat hebat nyerinya, mungkin akan seperti halnya pada septic arthritis, selulitis atau thrombophlebosis ya. Kemudian serangan antara 3 sampai 10 hari, bisa jadi serangan itu berulang. Nah, kalau interkritikal, mulai dari awalnya dia bengkak, kemudian dia mulai hilang, kemudian sampai dia selesai. Ini adalah interkritikal, di mana pasien tidak mengeluh keluhan atau keluhannya membaik, ya. Kemudian gejalanya juga mungkin akan jarang muncul setelah dalam rentang tahun, ya. Kemudian pasien juga mungkin bisa jatuh kondisi poliarticular growth, ya. Nah, ini chronic tophaceous growth ya. Jadi sendinya bengkak, kemudian terjadi inflamasi, penumpukan daripada topus ya, seperti ini ya. Jadi sendinya sudah banyak-banyak yang sampai dia terjadi ulkus ya. Jadi irregular bentuknya, terjadi di semua sendi kecil atau sendi besar ya. Nah, tempat-tempat yang sering untuk topus mana ya? Tendon Achilles, lutut, jari-jari ya. Kemudian pergelangan ya, telinga, balik telinga ya, kemudian di olecranon. Bagaimana kita mendiagnosisnya? Dengan melakukan artrosentesis ya, mengambil cairan di sendi, kemudian dilihat dengan mikroskop polar ya, polarisasi ya, kemudian kita lihat adanya monocystium urat, yaitu gambaran seperti jarum ya, yang mungkin akan melayang-layang ya, atau mungkin ada dalam makrofag atau neutrofil ya. Kalau kita lakukan analisa cairan sendi, maka dapatkan adanya sel-sel radang lebih daripada 2000, di mana adanya kristal monocystium urat dalam pemeriksaan tersebut. Nah, ini adalah polarisasi mikroskop ya, nampak seperti gambaran seperti jarum ya. Kemudian pada kondisi normal kadar asam urat 4 sampai 8 ya. Itu pada pria, pada wanita 3 sampai 5,9. Tapi secara urin ya kurang dari 150 mg dan 24 jam. Tapi kalau lebih kemungkinan terjadi asimptomatik hiperuremia. Dari unsur radiologis adanya topi, kemudian di pembengkakan sendi seperti ini ya, topusnya ya. Adanya juxta-articular erosi pada sendi ya, kemudian terjadi erosi subkondral ya. Ini kalau kita lihat sampai dia terjadi erosi sehingga terjadi cekungan ya terhadap sendi ya, kemudian terjadi gambaran overhanging edge ya. Ada bagian juga yang ini yang masih bagus, ini yang sudah rusak. DD-nya apa? Ya septic arthritis, pseudogut, reactive arthritis, rheumatic fever ya, kemudian gangguan kristalin arthropati ya, atau pada chronic tophaceous good ya RA atau SLUGUT ya. Ini adalah gejala-gejala berdasarkan urutannya ya, dan treatment yang diberikan. Pada asimptomatik ya dengan prevent jangan sampai terjadi arthritis good ya. Tapi kalau akut ya diberikan anti nyeri. Kalau interval dan kronik dengan pemberian mencegah terjadinya flare. Nah, non farmakologi treatment apa ya obatnya ya? Stop alkohol, penurun berat badan, stop diuretik atau ganti diuretik yang hemat kalium atau mencegah diuretik yang aman untuk kemungkinan terjadinya serangan good ya. Kemudian dietnya harus diatur ya, jadi jangan makan-makan mengandung urat yang tinggi. Nah, ini adalah makan mengandung urat tinggi ya, daging merah, kemudian kacang-kacangan ya, telur ya, kemudian hindari juga bir, oh ya, seafood juga harus dihindari ya, makan makanan laut itu juga harus dihindari. Terapinya adalah NSAID, kolkisi dan kortikosteroid atau uricosuric ya, untuk menurunkan asam urat, probenecid atau sulfinipirazon, atau yang sintetis inhibitor berupa allopurinol atau febuxosat ya. Ini adalah lokasi terjadinya
titik tangkap terhadap obat-obatan. Allopurinol menghambat santin oksidase. Urikosurik adalah meningkatkan terjadinya ekstresi dari urin. Polkisin dan NSAID mencegah terjadinya radang dan juga mengurangi nyeri. Ya. Untuk serangan akut apa yang dilakukan ya? Stres, kompres dengan es ya. Hindari alkohol ya dengan pemberian polkisin 0,5 mili setiap 3 jam. Dinaikkan dosisnya bila mana keluhannya tidak membaik ya. Jangan lupa ini efek apa risikonya apa? Risikonya adalah terjadinya diare kalau polkisin. Jadi hati-hati ya. Nah, fenilbutazol juga bisa diberikan kalau resisten dengan polkisin tapi jarang sudah digunakan ya. Dengan sekarang lebih ke arah steroid atau prednisolon. Ya, ini pengobatannya, durasinya pengobatan ya. Jadi pemberian pengobatan antara 6 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan setelah pemberian obat atau hilangnya topi ya. Pada chronic gout diberikan allopurinol ya, juga glifosat. Pada kondisi akut jangan memberikan allopurinol karena dia akan memicu terjadinya keluhan yang lebih berat ya. Jadi kalau pada akut NSAID atau steroid, tapi kalau pada kondisi kronik maka pemberian kronik atau interkritikal atau kondisi tanpa nyeri maka diberikan allopurinol untuk mengurangi faktor risikonya. Nah, berikan steroid intraartikuler bila mana dia ada radang kemudian nyeri ya, kemudian surgical atau operasi kalau misalkan ada pembengkakan sendi, kemudian kalau misalnya sudah ada lesi-lesi yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ya. Saya kira cukup kuliah kita pada saat ini. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.